saya akan menjelaskan jurnal umum, kertas kerja, dan neraca saldo. Sebelum itu, saya mohon maaf jika ada kesalahan, sebab saya sebagai seorang pelajar. Pertama, saya akan menjelaskan jurnal umum. Jurnal umum itu kayak buku catatan harian buat bisnis. Setiap kali ada transaksi, di situ dicatat, misalnya beli barang, bayar utang, atau terima uang dari pelanggan. Semua dicatat di jurnal umum sebelum dipindahkan ke buku besar. Bayangin aja, kayak kamu punya uang usaha sendiri. Misalnya jualan kopi, setiap uang yang masuk atau keluar harus dicatat biar nggak lupa dan gampang dicek nanti pas bikin laporan keuangan. Kedua, fungsi jurnal umum. Pertama, mencatat semua transaksi. Bayangin, kamu punya warung kopi, terus setiap hari ada uang yang masuk dan keluar. Kalau nggak dicatat, bisa-bisa uang hilang entah kemana. Jurnal ini dipakai setiap kali transaksi dan nggak ada yang kelewatan. Contohnya, kamu beli bahan kopi 500 pakai uang tunai. Kalau nggak dicatat, nanti bingung kemana perginya uang itu. Dengan jurnal umum, semua transaksi jadi jelas. Yang kedua, menjaga keseimbangan keuangan. Dalam bisnis ada aturan sederhana, uang yang masuk harus sama dengan uang yang keluar. Jadi jurnal umum membantu memastikan semua transaksi dicatat dengan benar. Debit dan kredit harus selalu seimbang. Contohnya, kalau kamu bayar listrik 200, di jurnal umum harus ada catatan debit biaya listrik 200 karena pengeluaran bertambah, jadi kredit kas 200 karena uang di kas berkurang. Ketiga, bantu buat laporan keuangan. Jurnal umum itu dasarnya laporan keuangan. Kalau mau tahu bisnis kamu untung atau rugi, ya tinggal cek catatan ini. Contohnya, setelah sebulan jualan, kamu cek catatan jurnal umum kamu dan tahu kalau total pemasukan itu sekitar 10 juta dan total pengeluaran itu sekitar 7 juta, jadi keuntungan kamu bulan ini adalah 3 juta. Keempat, mempermudah pengecekan transaksi lama. Kalau suatu hari ada masalah keuangan atau salah hitung, jurnal umum bisa jadi bukti buat ngecek transaksi yang udah terjadi. Contohnya, tiba-tiba kamu merasa ada uang yang hilang, tinggal cek jurnal umum buat tahu transaksi mana yang salah atau belum dicatat. Yang kelima, biar bisnis lebih teratur. Dengan jurnal umum, semua transaksi jadi rapi. Ini bikin bisnis lebih profesional dan gampang diawasi. Contohnya, kalau suatu saat bisnis kamu berkembang dan mau pinjam modal ke bank, mereka pasti minta laporan keuangan. Dengan jurnal umum, kamu bisa kasih data yang jelas tanpa ribet. Setelah saya akan memberi contoh jurnal umum perusahaan dagang. Ini adalah transaksi jurnal umum perusahaan dagang. Tanggal 1 Februari, pemilik menyetor modal 50 juta ke dalam kas perusahaan. Jadi 1 Februari, kas bertambah 50 juta di debit dan modal berkurang di kredit 50 juta. Tanggal 3 Februari, perusahaan membeli barang dagang seharga 20 juta secara tunai. Jadi tanggal 3 Februari, pembelian barang 20 juta masuk ke debit dan kas berkurang di kredit. Tanggal 5 Februari, penjual barang dagang sekitar 15 juta secara kredit atau piutang usaha. Jadi tanggal 5 Februari, piutang masuk ke dalam debit bertambah sekitar 15 juta dan penjualan berkurang di kredit sebesar 15 juta. Tanggal 8 Februari 2025, membayar biaya listrik dan air sebesar 500 dari kas. Jadi tanggal 8 Februari, beban listrik dan air bertambah 500.000, kas berkurang 500.000 di kredit. 10 Februari 2005, pembayaran utang usaha sebesar 5 juta menggunakan kas. 10 Februari, utang usaha bertambah 5 juta dan kas berkurang di kredit 5 juta. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kertas kerja. Jadi kertas kerja itu kayak catatan kasar sebelum bikin laporan keuangan resmi. Ini semacam draft buat ngecek apakah semua pencatatan sudah benar. Jadi kalau ada yang salah bisa diperbaiki dahulu sebelum laporan dibuat ke berikutnya. Ya, contohnya bayangin kamu punya usaha warung kopi. Setelah sebulan, kamu perlu tahu apakah bisnis kamu itu untung atau rugi. Jadi sebelum bikin laporan laba, rugi, dan neraca, kamu bikin kertas kerja dulu supaya lebih gampang ngecek saldo-saldo yang ada. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kolom utama di kertas kerja. Yang pertama itu ada nama akun atau akun transaksinya. Yang kedua di kolom itu terdapat neraca. Yang ketiga penyelesaian.
pembayaran, dan keempat, neraca disesuaikan, dan kelima, laba atau rugi, dan keenam, neraca saldo. Saya akan menjelaskan fungsi kertas kerja dalam bisnis atau dalam akuntansi. Yang pertama, buat ngecek kesalahan pencatatan. Kalau ada transaksi yang lupa atau salah hitung, bisa ketahui sebelum laporan keuangan dibuat. Contohnya, kamu lupa mencatat pembayaran listrik 500.000 dengan kertas kerja, kamu bisa mengecek dan nambahin sebelum laporan selanjutnya. Kedua, membantu menyusun laporan keuangan lebih cepat. Semua data sudah ada di satu tempat, jadi pas bikin laporan nggak perlu bongkar catatan lagi. Contohnya, kamu sudah pisahin mana yang masuk ke laporan laba rugi, pendapatan dan biaya, dan mana yang masuk ke neraca, kas, modal, dan utang. Yang ketiga, biar keuangan bisnis lebih rapi dan jelas. Semua akun dan saldo bisa dicek satu persatu supaya bisnis lebih terkontrol. Contohnya, kalau total saldo di kertas kerja nggak balance, berarti ada kesalahan yang harus diperbaiki dulu. Yang keempat, memudahkan analisis keuangan. Kamu bisa lihat dengan jelas apakah bisnis kamu itu untung atau rugi tanpa harus langsung bikin laporan resmi. Contohnya, dari kertas kerja, kamu bisa tahu kalau pendapatan bulan ini 5 juta, tapi biaya operasionalnya 3 juta, jadi keuntungan bersihnya sekitar 2 juta. Yang ketiga, saya akan menjelaskan neraca saldo. Jadi neraca saldo itu ringkasan semua saldo akun dalam bisnis. Ini adalah daftar yang menunjukkan beberapa jumlah uang di setiap akun setelah semua transaksi, dicatat di jurnal umum dan buku besar. Contohnya, kamu punya bisnis warung kopi. Setelah sebulan, pasti ada uang masuk atau pendapatan, dan ada uang keluar, biaya, utang, atau modal. Jadi, neraca saldo ini dipakai buat untuk ngecek apakah total debit dan kredit sudah seimbang sebelum bikin laporan keuangan. Saya akan menjelaskan kolom yang ada di neraca saldo. Yang pertama itu ada nomor akun, yang kedua nama akun, ketiga ada debit, dan keempat ada kredit. Jadi yang pertama nama akun itu ada kas itu masuk ke dalam debit 10 juta, dan modal 8 juta masuk ke kredit, dan pendapatan masuk ke kredit sekitar 5 juta, dan biaya sewa 1.500.000 masuk ke debit, dan biaya listrik 500 masuk ke debit, dan utang masuk ke kredit sekitar 1 juta. Jadi kita hitung masing-masing, di debit ini sekitar 12 juta dan di kredit ini sekitar 12 juta. Jadi balance sama-sama 12 juta. Kalau total debit sama total kredit sama, berarti pencatatannya sudah benar. Tapi kalau nggak seimbang, berarti ada yang salah dan harus ada diperbaiki. Nah, sebelum bikin laporan keuangan. Sekian dari saya. Terima kasih.